apakah itu masuk akal atau tidak masuk akal kita, atau sesuatu itu mudah dicerna ataupun tidak. Kita sebagai seorang muslim tetap mengimani apa adanya. Dan khusus masalah ayam ini kita akan membahas karena memang ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan ada hubungannya waktu mustajab doa dengan kokokan ayam. Kita baca dulu hadisnya, ada di halaman 99 di poin 32 ya. Kata Nabi SAW, "Idza sami'tum siyahad dikati fas'alullaha min fadli, fa innaha ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahikal himari fata'awwadu billahi minasy syaitan, fa innaha ra'at syaitana." Terjemahannya, apabila kamu atau kalian mendengarkan kokok ayam, maka mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya ia sedang melihat malaikat. Dan apabila kamu mendengar ringkihan keledai, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, karena sungguhnya ia melihat syaitan. Jadi dari hadis ini secara lafadznya kita sudah bisa faham sebenarnya. Ada dua hal yang kita titik beratkan kepada ayamnya, ada juga dua hal yang kita titik beratkan pada keledainya. Kalau dua hal pada ayam ini, yang dimaksud dengan dika itu lebih kepada ayam jantan. Ya, karena ayam itu ada jantan betina sebagaimana manusia gitu ya. Dan biasanya yang berkokok memang itu adalah ayam-ayam jantan gitu ya. Jadi memang yang dimaksud lafadznya adalah ayam jantan pada saat berkokok. Dan dalam hadits ini tidak disebutkan waktunya. Setiap kali dengarin kokokan ayam, maka berarti pada saat itu kita dianjurkan berdoa. Kemudian pelajaran keduanya dan dari masalah ayam ini, Allah membuka hijab matanya ayam sehingga melihat malaikat secara langsung. Sebagaimana kita manusia tidak diizinkan, belum diizinkan. Pertama kali kita lihat malaikat nanti itu pada saat kita wafat. Ya. Pada saat meninggal dunia, roh kita akan dicabut oleh Allah. Disitulah pertama kali kita melihat malaikat. Dan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, kalau orang beriman akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Satu malaikat maut yang mencabut ruhnya dari ubun-ubun kepalanya, dan yang 2 di kiri kanannya malaikat kasih sayang yang membawa kain kafan dari surga. Begitu juga orang-orang kafir. Kalau dia kafir, munafik, orang musyrik, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat juga. Satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya, dan 2 malaikat penyiksa yang membawa kain kafan dari neraka. Nah, dan riwayat tentang masalah malaikat ini cukup banyak, dan ini adalah rukun iman kita yang kedua. Kita wajib imani apa adanya. Di antara hikmah, kenapa pada saat ayam berkokok, dia lihat malaikat, kita disuruh berdoa. Karena kalau kita berdoa dan malaikat berpapasan ada di situ, maka doa kita akan diijabah. Jadi bukan karena kokokan ayamnya, tapi karena kehadiran malaikatnya. Mata kita kan masih dihijab, ditutup oleh Allah. Kita nggak bisa lihat malaikat. Sehingga kita tidak tahu malaikat itu kapan lewat, di mana dia berada, kita tidak tahu. Tapi kalau ada ayam jantan dan dia berkokok, itu berarti dia sedang melihat malaikat. Nah, umumnya malaikat-malaikat ini selalu berbuat kebaikan. Di antara perbuatan malaikat adalah mengaminkan doanya orang-orang beriman. Kalau masih ingat ada sebuah hadis Nabi SAW yang melarang kita untuk mendoakan buruk buat diri kita, buat keluarga, ya, buat tunggangan kita, harta. Nggak boleh kita berdoa buruk, ya. Nggak boleh misalnya ibu mengatakan kepada suaminya lagi jengkel, saya nyesal nikah sama kamu. Bahasa nyesal ini bisa jadi doa, ya. Lebih baik kita mengatakan semoga Allah memberikan doa hidayah. Sebagaimana juga sama suami, tidak perlu dia mengatakan saya nyesal nikah sama kamu, ya. Maka ini bisa jadi penyesalan. Atau orang lihat dirinya sendiri di cermin lalu dia mengatakan kok saya jelek ya, kok saya begini dan begitu ya. Sebenarnya dia sedang menghina ciptaan Allah. Ini bukan pilihan dia. Siapa di antara kita yang bisa memilih alisnya modelnya seperti apa, berapa jumlah bulunya, matanya, hidungnya, ini ciptaan Allah. Tugas kita hanya menunggangi jasad ini untuk beribadah kepada Allah. Tidak perlu kita, atau kita juga termasuk merawatnya karena amanah dari sisi Allah.
Tapi untuk menghina diri sendiri nggak boleh. Itu masuk doa buruk, ya. Atau anaknya sangat aktif, lalu dia mengatakan, kenapa kau nakal sekali? Sebenarnya bahasa ini keliru, bisa jadi doa. Jangan disebutkan itu sebagai nakal gitu ya. Itu contohnya. Kata Nabi SAW, jangan kalian doakan atau ucapkan kata buruk buat diri kalian, keluarga kalian, harta kalian yang bisa saja malaikat lewat lalu mengaminkannya dan terjadi. Berarti malaikat ini mengaminkan doa-doa manusia. Gitu. Makanya selalu optimis, selalu tutur katanya yang baik. Ya, misalnya kita lagi sakit, ya Allah sembuhin saya, malaikat aminkan bisa saja terjadi. Ya. Semua itu adalah kata-kata positif. Selalu sangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini berhubungan dengan masalah ayam. Walaupun nanti akan kita lebih panjang lebar bahas masalah ayam ini ya. Kemudian kita masih bahas riwayat ini dulu. Kemudian tentang keledai. Keledai sendiri adalah hewan yang disebutkan dari lisan Luqman. Ya. Ada yang mengatakan beliau seorang nabi. Ada yang mengatakan beliau seorang orang saleh. Intinya ada surah Luqman, diantaranya yang dinasihati anaknya agar jangan teriak-teriak kalau ngomong, ya karena itu menyerupai keledai. Ya. Lalu dikatakan inna angkaral aswati la sautu hamir, karena seburuk-buruk suara suaranya keledai. Ya, tentu ini kalau dikatakan oleh Nabi SAW, kalau Allah SWT suara buruk nggak perlu kita contohi. Ya, tapi kalau Bapak Ibu ingin, karena di Indonesia tidak ada keledai, kita ada kuda ya. Nah, itu satu jenis sama kuda sebenarnya, tetapi beda hukum. Kalau kuda secara umum boleh dimakan, kalau keledai dibagi dua. Kalau keledai yang hidup dengan manusia, yang biasa warnanya abu-abu, coklat, ya, ada warna hitam, itu lebih pendek, posturnya dari kuda itu nggak boleh dimakan. Ya, tapi kalau keledai liar, itulah kuda zebra, ya, itu keledai, itu halal, boleh dimakan secara hukum. Kalau kuda umumnya semua boleh dimakan. Seperti itu kurang lebih hukumnya gitu ya, karena tidak bertaring. Hewan-hewan yang bertaring yang dilarang kita konsumsi gitu ya. Nah, kalau kuda punya keutamaan banyak sekali. Al-Mundhiri rahimahullah menyebutkan khusus tentang keutamaan orang yang belajar kuda, kemudian keberkahan Allah berikan di kepalanya kuda gitu ya, sampai hari kiamat. Orang kalau beli kuda kemudian dia persiapkan untuk berjihad atau dia wakafkan untuk dipakai jihad, maka semua langkah kaki kuda itu bahkan kotorannya pun bisa jadi pahala. Kalau kuda beda hukum, tapi kalau keledai ini beda lagi ya. Biasanya di wilayah-wilayah yang ada kerajaan, mereka menikahkan antara kuda sama keledai. Sehingga keluarlah dalam bahasa Arab namanya bagal. Bagal itu biasa kalau Bapak Ibu lihat kuda-kuda yang dipakai oleh raja di dalam istana saja. Nah, kudanya sangat indah, itu memang peranakan antara kuda sama keledai. Nah kalau ini masuk dalam hukum kuda tentunya. Tapi kalau keledai murni, nah ini yang tidak boleh. Nggak boleh dimakan. Di perang Khaybar, waktu sahabat lagi kelaparan sekali, mereka tidak punya makanan lagi setelah mengepung kurang lebih 40 hari lebih benteng Naim, benteng pertama dari orang-orang Yahudi dari 9 benteng di sana. Maka mereka menangkap keledai-keledai liar, keledai-keledai yang ada di situ, lalu mereka memasaknya. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi larang makan, disuruh tuang semua panci yang masak keledai tersebut dan mengatakan kalau Allah mengharamkannya sebagaimana haramnya hewan-hewan yang bertaring. Apa hikmahnya Allahu alam? Yang jelas ada larangan di situ ya. Nah, satu sisi memang suaranya ribut sekali. Ya, kalau lihat di searching di YouTube nanti, kalau saudara mau tahu saja kenapa Allah bilang seburuk-buruk suara keledai, karena memang dia kalau teriak itu keras sekali, ya, mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya gitu.